Shalom, shalom, soteria, soteria, soteria. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Bejana ya. Saudara-saudara, terima kasih kepada Dia ya, yang sudah memberikan anugerah kepada kita, yaitu mengenai shalom dan soteria. Saudara-saudara, marilah pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, sebab sejak saya melayani di ADM, ya, beberapa kali ya, ada orang-orang yang termasuk hamba-hamba Tuhan nih ya, bertanya kepada saya, Pak Eno itu melayani di ADM, pelayanannya itu siapa yang mengajari, di mana? Kan begitu, ya seperti itu saudara-saudara. Nah, ini mau saya jawab saudara-saudara. Saya menjawab ini bukan rekayasa saya saudara-saudara. Dia yang maha tahu. Dari mana saya dapat melayani ADM ini? Yang bukan kerinduan saya, yang bukan cita-cita saya, sama sekali tidak. Sebab ini kan dari gereja, ya. Terus terang saja saudara-saudara, saya sudah menyampaikan itu berkali-kali. Dan saya sudah sampaikan juga firman yang sudah saya sampaikan dalam tema tugas dari Tuhan. Itu apa saudara? Nah ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan saudara-saudara, siapa yang mengajari saya? Saya beritahu kepada saudara-saudara, pelayanan ADM ini saya tidak pernah diajari oleh siapa-siapa. Tidak pernah diajari oleh seorang manusia siapapun yang ada di bumi ini. Tidak pernah. Ya, saya beritahu banyak pengajar-pengajar ya di bumi, di dunia ini. Ya, hebat-hebatlah. Tapi saya dalam pelayanan ADM ini saudara, ya, saya sama sekali tidak mendapatkan pelajaran dari manusia di bumi ini, siapapun. Dari orang-orang yang ada di dunia ini, siapapun saya tidak pernah diajari. Dan dari siapa saudara? Saya mau bacakan saudara-saudara. Bukan saja ada tercatat di Alkitab, tapi saya buktikan pernyataannya dia sendiri saudara. Ya, seperti ini saudara. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 katakan begini. Tetapi penghibur, ya, saudara kalau baca sebelumnya juga boleh, tapi ini saya baca Injil Yohanes 14 yang ke ayat 26 saja. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus dari Bapa diutus di dalam namaku. Nama siapa? Ku besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ini saudara-saudara, saya beritahu, ini Maha Guru saya. Saya beri tema saudara-saudara dalam firman Tuhan saya. Firman Tuhan ini, ya, saya tetap di dalam bingkai besar firman, doa dan pengurapan. Roh Kudus, pengajar yang menakjubkan. Ini tema saya, saudara. Menakjubkan betul-betul, saudara. Nah, ini saya jawab, saudara. Siapa yang mengajari saya di HDM khususnya, loh, saudara? Dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Ini khususnya yang pelayanan saya di HDM, saudara. Jadi jangan sampai saudara salah paham ya. Di HDM adalah Healing and Deliverance Ministry, pelayanan khusus ini, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Dan ini sepenuhnya yang mengajarkan Roh Kudus apa benar. Loh, saudara-saudara, saya bicara di hadapan Tuhan, di hadapan saudara saat ini yang ngikuti YouTube saya ini. Saya diajari Roh Kudus, ya.
Benar dia yang mengajari saya. Ketika saya menerima mandat pelayanan seperti ini, saudara, terus terang saya grogi, saudara. Karena apa? Saya tidak mampu. Saya tidak bisa sama sekali mengenai pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Firman Tuhan tercatat banyak di Alkitab, tapi saya tidak bisa. Ya, lalu bagaimana ketika saya mulai otak-atik, mau mengundurkan diri dari pelayanan ini? Di saat teduh, saudara-saudara, ya, saat teduh pagi-pagi sekali, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya beritahu. Ketika saya mengatakan tidak bisa, Roh Kudus berkata kepada saya, aku yang akan mengajarimu. Waduh. Roh Kudus mengatakan seperti itu kepada saya, saudara. Aku yang akan mengajari kepadamu. Ini tercatat, saudara-saudara, di Alkitab. Tetapi bukan saya mencontoh ini. Bukannya ini salah, saudara. Tetapi Roh Kudus berbicara langsung kepada saya. Dan dia mengajari saya. Dan apa yang terjadi? Benar seadanya. Mulai tahun 2003 itu, saudara-saudara, mulai tahun 2003 ya, 24 Agustus, ya, 19 ke 20 tahun berjalan ini, saudara-saudara, Roh Kudus terus mengajari saya mengenai pelayanan ini, dan puji Tuhan, saya sampaikan kesaksian-kesaksiannya. Saya membaca 5 buku loh kesaksian itu, saudara. Kemarin Rabu yang lalu ya, saya menampilkan 2 buku, yaitu yang pertama, mujizatnya tidak pernah berubah. Lalu yang kedua adalah bagi Allah segala sesuatu mungkin, dan itu dicatat, ditulis oleh mereka yang menikmati karya Roh Kudus. Ini saya mau sampaikan kepada saudara. Saya bukannya tidak percaya dengan pengajaran manusia, pengajaran orang-orang yang di bumi. Tapi mengenai ini, Roh Kudus mengajari saya dengan khusus, saudara. Pertama dia mengajari dan saya buktikan, saudara. Ya, mungkin saudara sudah banyak mendengar saya mengatakan ini. Sebelum jauh-jauh pandemi, saudara, apa yang Roh Kudus ajarkan, saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus mengajarkan kepada kita, saudara, ya, kepada saya sendiri. Dan sekarang saya mau menyampaikan kepada saudara, saya ingatkan. Pertama, Roh Kudus mengajarkan mengenai iman mandiri. Saya sudah sering sebut ya, iman mandiri. Ya, punya iman mandiri, saudara-saudara. Sebab satu saat loh, terjadi benar-benar, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, ini jauh sebelum pandemi loh, saudara. Ya, jauh sebelum pandemi. Kedua, saya mengajarkan mengenai pelayanan mandiri. Pelayanan mandiri. Ya, saya sudah menyampaikan khotbah ini, saudara, ada di khotbah saya. Ya, saya waktu itu pakai line HDM Semarang, saudara. Sekarang pakai line dari gereja. Ya, di multimedia gereja Salmasi Pringgading, saudara-saudara. Yang ketiga mengenai pengurapan mandiri, saudara. Mengurapi, ya, ada yang tidak setuju, saudara, ya, tidak cocok dengan yang namanya pengurapan mandiri. Ya, tidak apa-apa, saudara-saudara, tapi kan saya buktikan, dan itu ternyata banyak membawa manfaat di tengah-tengah pandemi, saudara. Benar, saudara-saudara, ada 3 ya. Terus yang keempat saya ajarkan doanya, yaitu profetik. Ada semua, saudara, saya akan khotbah itu dengan tema masing-masing itu, saudara-saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, ini pengajaran dari Roh Kudus, tinggal bisa diterima atau tidak, kan tidak masalah. Tapi saya membuktikan, dan ternyata semua yang saya sampaikan ini, keempatnya ini bermanfaat sekali pada saat-saat pandemi, bahkan saat sekarang dan seterusnya. Saya beritahu, ada iman mandiri, ada pelayanan mandiri, ada pengurapan mandiri, mengurapi diri sendiri, saudara. Ya, kan mesti mesti harus lewat pendeta, harus lewat sini, si itu, begitu kan, saudara. Saya katakan semua kita ini adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Diperkenan Tuhan. Saya katakan diperkenan Tuhan dengan nama Tuhan Yesus Kristus
Minyak taruh telapak kita urapkan, saudara, dalam diri kita sendiri. Kita bisa diurapi oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Tapi kita juga bisa mengurapi diri sendiri. Ini bermanfaat sekali, saudara. Dan saya katakan ada doa profetik. Dahsyat, luar biasa. Ini loh, saudara, yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Silakan saudara-saudara menelaah. Bagaimana itu iman mandiri? Bagaimana itu pelayanan mandiri, melayani mandiri? Bagaimana itu pengurapan mandiri? Dan bagaimana doa profetik? Saudara, semuanya ini oleh Roh Kudus. Dikatakan, diajarkan kepada saya, diajarkan kepada kita, dan saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Pelayanan semacam ini, pengajaran semacam ini. Ribuan orang di dunia ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus mengajarkan khusus mengenai HDM ini melalui saya, dan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Silakan saudara-saudara tekuni. Hari-hari kemudian tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya katakan keempat hal ini sangat bermanfaat, dan nyatanya saudara memang bermanfaat. Dan banyak kesaksian seperti itu, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama, mengajarkan. Ya, mengajarkan segala sesuatu dalam bidang ini, ya. Healing and Deliverance Ministry, termasuk pelayanan kelepasan. Saya diajarkan khususnya mengenai susuk, ya, mengenai akar pahit. Di antaranya itu yang khusus, saudara. Saya sudah begitu banyak melayani mengenai itu, ya, 19 tahun lebih, sampai detik ini pun juga, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan akan firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di Alkitab, di kitab suci kita, baik yang langsung dari Tuhan. Baik lewat nubuat, baik lewat mimpi, baik lewat penglihatan. Itu yang datang dari Tuhan benar-benar diingatkan terus, saudara-saudara. Dan saya sampaikan itu, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan, saudara, bukan saja di kitab suci, tetapi yang langsung ada penglihatan pada waktu itu mengenai kilat dari langit. Kilat dari langit. Saya diberikan penglihatan itu oleh Tuhan. Cepat turun ke bumi menghujam, dan sebelum sampai sudah pecah menjadi partikel-partikel kecil, ujungnya seperti anak panah. Bersinar, ada apinya, dan menghujam kepada orang-orang yang di bumi ini. Ini saudara-saudara. Ya, saya sudah sampaikan itu, saudara. Itu apa artinya? Ini saudara-saudara, ingatkan baik-baik. Ini terjadi. Ada mimpi banjir. Saya mimpi banjir. Begitu banjir itu, depan rumah saya, masih tinggi, nggak bisa masuk air itu. Tapi dari air itu, air banjir itu keluar begitu banyak burung, saudara. Tapi sayang, burung yang begitu indah-indah masuk di rumah saya, tetapi banyak yang cacat. Apa artinya, saudara? Ini mengingatkan, ini dari Tuhan. Saya, istri saya diberitahu Tuhan seperti ini, dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Saya katakan, ada sesuatu ternyata terjadi. Tuhan juga melihatkan saya, ini bukan penglihatan, saudara. Betul-betul melihatkan api dan darah. Terus berlangsung sejak itu. Ya, tahun 2001, 13 April. Sampai detik ini, saudara. Api dan darah. Saudara dan saya, lalu bagaimana? Ikutilah firman-Nya Tuhan. Semakin kita semakin akrab, semakin karib, semakin akrab, dan kita menjadi satu dengan Dia. Di dalam rohnya,
Roh Bapa sendiri, itu Roh Allah, Roh Kudus. Dia datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Yesus pun menyatu di sini, saudara. Saudara dan saya, hari-hari ini, marilah kita betul-betul memperhatikan pengajarannya dia. Melalui YouTube saya ini, saya ingatkan kepada saudara-saudara, selalu hati-hati, waspada, karena iblis sudah bekerja. Bukan saja langsung melalui karakter-karakter yang buruk. Saudara, iblis sudah bekerja. Lama memecah belah, mengadu domba. Dengan cara-cara yang macam-macam, saudara-saudara. Iblis mengerayu, menggoda, mengganggu. Ya, iblis itu pun fitnah. Juga, iblis itu mengikat, memperbudak. Saudara-saudara, ini saudara-saudara, waspadai. Firman Allah mengajarkan supaya kita harus waspada. Dikatakan iblis itu loh, berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa yang kelaparan, saudara, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kalau kita ada Roh Kudus, Roh Allah, yang mengajarkan kepada kita, yang mengingatkan akan firman Tuhan, baik di dalam Alkitab maupun yang disampaikan secara langsung, saudara dan saya akan menikmati kasih anugerahnya itu. Ada kekuatan, ada kuasa untuk melawan, mengalahkan segala kejahatan iblis yang ada di dalam dunia ini, yang markasnya di udara. Ya saudara-saudara, dia itu roh jahat, harus dihancurkan, dipatahkan. Ingat, kalau kita sudah ada Roh Kudus, betul-betul. Firman-Nya mengatakan, roh yang di dalammu, Roh Kudus, Roh Allah inilah yang menyatu di dalam diri kita ini. Ada di dalam kita. Itu lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat daripada roh dunia. Saudara-saudara, pengajarannya Roh Kudus menakjubkan. Jauh hari sudah berbicara. Dan sekarang terbukti, saudara. Oh, haleluya. Ingat baik-baik apa yang sudah saya sampaikan, saudara. Renungkan, belajarlah. Ya, kembali saya mau mengatakan, iman yang mandiri, melayani pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik, semuanya pengajaran Roh Kudus, dan didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Didasarkan dalam firman-Nya yang tercatat, tertulis di dalam kitab suci, dan atom yang sudah disampaikan secara langsung, secara nubuat, penglihatan, mimpi yang datang dari Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, marilah kita selalu membutuhkan pengurapan dari Dia. Saudara, kita mau pengurapan secara mandiri. Ini ada minyak sudah saya kuduskan. Tapi kalau ada minyak yang belum dikuduskan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan saya kuduskan supaya Roh Kudus yang bekerja. Bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus yang bekerja atas minyak. Mari saudara-saudara, kita pakai dulu ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita urapkan semua saudara. Ya, kita urapkan semua saudara-saudara ya. Semua saudara, urapkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sekarang berembus. Musi, saya katakan, energi kita ini rapuh. Kekuatan tenaga kita ini tidak seberapa, kata firman Tuhan. Memang begitu. Ya, tetapi Roh Kudus, Roh yang maha kuat, menakjubkan, ada kuasa, ada tenaganya, dan itu dimiliki Roh Kudus. Dan saya katakan itu kalau ada energi dari Dia. Oh, energi Roh Kudus dari surga itu mengalir, memenuhi kita, kita kuat, dan kita menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hembuskan rohmu ini, energi roh ini, pada umatmu. Kalau ada yang sakit-sakitnya disembuhkan, dipulihkan sakitmu, sakit apapun dipulihkan. Ada mujizat, ada keajaibannya menakjubkan, pengajarannya menakjubkan, firman-Nya menakjubkan. Haleluya, puji Tuhan.
Roh Kudus bekerjalah. Kalau ada keluarga rumah tangga yang retak, sekarang dipersatukan dalam namanya dengan cara yang ajaib. Engkau yang bergerak atas pikiran, atas perasaan, atas kehendak daripada umat-Mu Tuhan yang saat-saat ini mengalami keretakan dalam keluarga rumah tangga. Mereka yang mengalami ekonominya lagi drop, ekonomi lagi sulit. Saudara-saudara, ingat dialah sumbernya. Engkau bekerja sendiri atau ikut orang, percaya berkatnya Tuhan penuh mengalir kepadamu. Ada rezeki yang cukup. Dan Tuhan memberkatimu di dalam jiwa, roh dan tubuhmu. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dapat menggunakan di rumah dengan apa yang saya sampaikan. Imanmu mandiri. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak tergantung kepada siapa-siapa, tapi tergantung kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini iman mandiri, saudara, dan itu akan terjadi. Saya ini juga termasuk pelayanan mandiri, saudara. Ya, saya katakan ini tadi kita sudah pengurapan mandiri, dan kita juga bisa berdoa profetik di rumah masing-masing. Patahkan itu segala sakit penyakit, patahkan itu segala kuasa gelap, kuasa jahat. Dan saudara-saudara yang saat ini punya aset belum terjual, biarlah Roh Kudus bekerja, berdoa secara profetik, terjual dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjual, karena Dia itu sumbernya. Ingat akan ajaran Roh Kudus dan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang tercatat di kitab suci maupun yang datang dari Dia langsung. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Percaya, berkat Tuhan itu berlimpah-limpah atasmu, atas hamba, atasmu. Ada berkat kesembuhan, ada berkat kesehatan, ada berkat kerukunan, ada berkat rezeki dalam pekerjaan bisnis sendiri maupun dalam bisnis macam-macam, saudara-saudara. Saya serahkan dalam namanya Dia. Saudara berdoalah, sebut bisnismu, katakan pekerjaanmu, dan saudara beriman mandiri kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada seseorang manusia, kepada hamba Tuhan siapapun juga. Karena mereka bisa salah, tapi firman-Nya Dia, mandiri ke dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah salah. Haleluya, puji Tuhan. Hormat Tuhan. Terima kasih. Terjadilah apa yang sudah hamba sampaikan dan mereka doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Soteria. Sampai berjumpa kembali, saudara, dalam bulan yang akan datang. Bulan Oktober 2022. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami semua butuh anugerah soteria, shalom. Soteria, shalom. Kami butuh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.